Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup hampir 2% ke angka 5.462. Dan saat ini IHSG sudah dekat dengan resisten di angka 5.500. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. IHSG di bulan November ini sudah naik lumayan tinggi. Dan saat ini sudah dekat dengan angka 5.500. Dan karena IHSG sudah mulai naik, saat ini hampir semua saham juga telah berhasil break dari garis EMA 150. Mungkin banyak teman-teman yang belum sempat membeli saham-saham sedang naik tinggi itu dan masih bingung saham-saham apa yang masih layak untuk dibeli saat ini. Sekarang saya akan coba bahas beberapa saham yang menurut saya masih layak untuk diamati karena baru mau naik. Jadi yang lain sudah mulai naik tinggi, sebaiknya jangan dikejar, kita coba cari saham-saham mana yang masih ada potensi untuk naik. Jadi di saham pertama ini saya akan coba bahas saham BRPT. Hari ini BRPT ditutup naik 4% lebih ke harga 970. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat BRPT berada tepat di garis resisten di EMA 150. Jadi saat ini masih belum bisa kita bilang uptrend karena masih ketahan dengan resisten ini. Karena itu menurut saya saham ini layak untuk kita amati karena belum terbang saat ini dan ada potensi untuk break dari garis EMA 150. Dan di garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary teman-teman bisa lihat bandar hari ini melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih masuk terus membeli saham BRPT. Jadi selama 2 minggu terakhir ini BRPT masih bergerak sideways. Tapi asing sudah mulai entry membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat BRPT layak untuk kita amati karena ada potensi dalam 1 minggu ke depan untuk break dari garis EMA 150 ini dan melanjutkan kenaikan. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi BRPT berhasil break dari resisten kuat ini yang saat ini berada tepat di harga 970, maka BRPT berpotensi untuk naik ke target terdekat di harga 1100. Jadi teman-teman yang mau entry amati saham ini apabila dalam beberapa hari ke depan terkonfirmasi break, teman-teman bisa entry dan target terdekat di harga 1100. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan harga 1100 juga terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 1300. Dan juga merupakan resisten kuat yang sebelumnya gagal ditembus oleh BRPT. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BRPT di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi apabila tujuannya memang untuk trading jangka menengah atau jangka panjang dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 800-an atau sekitar harga 900, hold saja saham ini karena potensi kenaikan masih ada. Selanjutnya saya akan menganalisa saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 1.505. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan ini membuat saham HMSP berada tepat di garis resisten di EMA 50. Di saat ini garis resisten EMA 50 berada di harga 1.500. Dan garis EMA 50 ini merupakan resisten yang lumayan kuat karena telah beberapa kali HMSP selalu gagal naik menembus resisten ini. Dan untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 1.400. Support ini juga merupakan support yang sangat kuat. HMSP setiap kali menyentuh harga support ini selalu bertahan dan berhasil rebound. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat walaupun saat ini bergerak sideways sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan sedikit distribusi.
Sedangkan asing terlihat masuk mengakumulasi saham ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu ini asing terlihat mulai masuk kembali membeli saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1.400, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini berada tepat di resisten EMA 50, sebaiknya wait and see. Apabila besok HMSP berhasil break dari garis EMA 50, teman-teman bisa entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1665. Selama HMSP masih gagal break dari resisten di EMA 150 ini, HMSP masih akan bergerak sideways. Jadi belum bisa kita konfirmasi bahwa HMSP sudah mulai uptrend apabila berhasil break dari garis EMA 50. Bisa kita lihat, HMSP selalu gagal break saat menyentuh garis EMA 150. Jadi garis EMA 150 yang menentukan apakah HMSP akan uptrend atau enggak. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan HMSP berhasil break dari garis EMA 50 tetapi gagal break dari garis EMA 150, sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila tujuannya investasi pada saham ini dan telah berhasil membeli di sekitar harga 1.400-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBKP. Saham BBKP pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 264. Saham BBKP ini telah saya analisa minggu lalu. Pada saat itu saya melihat BBKP masih bergerak sideways dan ada potensi untuk naik mengikuti kenaikan saham-saham perbankan lainnya. Pada saat itu saham perbankan lain seperti BBRI, BBCA dan lain-lain sudah mulai naik lumayan tinggi. Tapi BBKP masih belum naik dan saya lihat ada potensi. Karena itu waktu minggu lalu saya menyarankan untuk amati saham ini. Karena ada potensi untuk naik. Dan hari ini bisa kita lihat kenaikan tinggi ini membuat BBKP berada dekat dengan resisten di harga 270. Dan supportnya saat ini masih berada di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 235. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya masih bagus karena BBKP saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk resisten berikutnya saat ini berada di harga 300. Sebelumnya BBKP juga sempat naik tinggi dan saat menyentuh harga 300 mulai turun kembali. Jadi harga 300 saat ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi 8%. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing malah melakukan distribusi pada kenaikan tinggi ini. Bisa kita lihat beberapa hari yang lalu asing mulai masuk membeli saham ini. Dan 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham BBKP. Jadi asing saat ini sudah mulai melakukan take profit kembali pada saham BBKP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBKP masih ada peluang untuk naik menembus resisten harga 270 dan naik mendekati resisten harga 300. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BBKP mulai turun dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila dan beberapa hari ke depan mulai naik tapi saat mendekati atau menyentuh harga 300 terlihat ada candle hitam atau candle yang menyatakan adanya reversal trend, sebaiknya take profit dulu. Karena asing mulai keluar dari saham ini. Dan akumulasi yang dilakukan hari ini juga tidak terlalu besar apabila kita lihat dengan kenaikan 8% ini. Jadi untuk saat ini sebaiknya hanya trading jangka pendek. Apabila sudah mencapai target kenaikan yang teman-teman mau, sebaiknya take profit. Karena BBKP menurut saya masih kurang bagus apabila dibeli untuk investasi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Dimas. Saham Dimas pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 236. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini saham Dimas masih bergerak sideways. Dan masih berada di atas support di EMA 50 dan support kuatnya di EMA 150. Untuk support kuat di EMA 150 saat ini berada di harga 216. Dan bisa kita lihat kenaikan ini membuat Dimas berada dekat dengan daerah resisten di harga 240.
Bisa kita perhatikan selain resisten di harga 240 masih ada satu resisten di harga 250. Jadi masih ada dua resisten yang menahan kenaikan dari saham Demas. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Demas masih berpotensi untuk naik melewati resisten harga 240 dan naik menuju resisten berikutnya di harga 250. Kedua resisten ini merupakan penentu dari saham Demas. Karena apabila Demas dalam 1 atau 2 minggu ke depan berhasil break dari resisten di harga 250 ini, maka Demas berpotensi untuk lanjut uptrend dan naik menuju target berikutnya di harga 300. Dan bisa kita lihat harga 300 ini merupakan resisten berikutnya harus ditembus oleh Demas. Karena sebelumnya saat mendekati harga 300, Demas gagal break dan mulai bergerak turun. Dan saat ini sudah mulai berbalik arah. Selama masih gagal break dari harga 250, Demas juga masih akan bergerak sideways. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Demas di sekitar daerah support di MA50 dan 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk investasi juga menurut saya masih bagus. Karena potensi kedepannya untuk saham ini juga masih oke. Tapi apabila tujuannya swing trade, apabila berhasil membeli di sekitar garis MA50, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 240 atau 250. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.